Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta didik sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Dengan tujuan pembelajaran, pertama, agar para peserta didik mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum dalam Islam. Yang kedua, agar para peserta didik dapat memahami sekaligus mempedomani sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa pretest atau tes awal terlebih dahulu. Silakan kalian berusaha untuk menjawabnya. Soal pertama, sebutkan apa saja yang menjadi sumber hukum Islam. Sudah bisa menjawab? Silakan. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian Al-Quran. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian Al-Hadis atau As-Sunnah. Pertanyaan keempat, jelaskan pengertian ijtihad. Baik, mungkin ada di antara kalian yang bisa menjawab, atau mungkin ada juga yang lupa-lupa ingat. Yang penting jangan sampai ada yang lupa ingatan ya. Para peserta didik yang berbahagia, Dinul Islam adalah Dinul Haq, artinya agama yang benar, sekaligus agama yang tinggi. Tidak ada yang melebihi ketinggian dinul Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Kebenaran dan ketinggian Islam tersebut dibuktikan dengan adanya sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam, sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Dan mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, dan ketiga ijtihad. Para peserta didik yang budiman, baiklah mari kita bahas tentang ketiga sumber hukum Islam tersebut. Tentunya dalam pembahasan sekarang tidak secara mendalam, tetapi hanya garis besarnya saja. Mungkin dalam kesempatan lain bisa dibahas secara mendalam. Yang pertama, sumber hukum Islam adalah Al-Quranul Karim. Pengertian Al-Quran dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqra'u qira'atan, Qur'anan,
yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Adapun kedudukan Al-Quran, Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis, dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Para peserta didik yang berbahagia, lalu apa kandungan hukum dalam Al-Quran? Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, berisi akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, arkanu iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi yang kedua dari Al-Quran adalah tentang syariat atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut ibadah mahdhah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya, yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Ilmu fikih tentang hukum ibadah mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan sebagainya. Adapun fikih tentang hukum muamalah mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan sebagainya. Kemudian isi yang ketiga dari Al-Quran adalah tentang akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah yang lain. Pendeknya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan antara manusia dan manusia yang lain, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Selanjutnya adalah sumber hukum Islam yang kedua, yaitu al-hadis atau as-sunnah. Pengertian hadis atau sunnah secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Kalau hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Adapun kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam adalah hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Berikutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan atau bayan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Para peserta didik yang berbahagia, tibalah saatnya sekarang membahas sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Adapun syarat-syarat berijtihad. Karena ijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad. Pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh. Ketiga, memahami cara merumuskan hukum. Dan keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Adapun kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Para peserta didik yang budiman, sebagai rangkuman dari yang sudah dibahas di atas, pertama, Al-Quran adalah kalamullah, wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Kedua, hadis atau sunnah
adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Ketiga, Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Keempat, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kelima, ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan akal untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Akhirnya, mari kita tutup pembahasan kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.